Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha syaja'ata wal quwwata wan nasyata wal yakina fi qalbi wa qulubil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufhama anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril munhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasawil wallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan rahmatnya, telah melimpahkan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih bisa merasakan hangatnya napasnya atau angin yang bertebaran di luar sana, sehingga saat ini kita masih bisa mengaji untuk mengulang kebaikan yang lebih baru, untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih sempurna, untuk bisa mencetuskan sebuah senyum yang baru, karena adanya hari esok adalah untuk menciptakan senyum baru, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru lagi. Yang kedua, selawat dan taslim marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita awali dengan kajian At-Targhib fi Talqin Al-Muhtadar La ilaha illallah wa fi tasyi'il mayyit was salati alaihi wa huduri dafnihi. At-Targhibu tining cengen-cengen fi Talqin Al-Muhtadari dalam nalken de ka orang separak mati ya, la ilaha illallah, de kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa fi tasyi'il mayyit was salah alaihi wa huduri dafnihi was sadaqati anhu wal wukuf inda qabrihi wad du'a ilahu. Hadis yang pertama, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala, adabu pasar Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinunal kennah antum mautakum, dak banyak-banyak orang semati antum, la ilaha illallah, dak kalimat la ilaha illallah. Rawahu nyeritaaki huda ka hadis Muslimun, pasira Imam Muslim. Ya. Jadi di sini Rasulullah berpesan kepada umatnya, hai umatku, jikalau engkau menghadiri orang yang sedang syakaratul maut, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kita dianjurkan untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada orang yang syakaratul maut itu. Kenapa harus mentalkin? Kenapa harus kalimat la ilaha illallah? Karena orang yang hendak syakaratul maut itu ujian paling besar, itu godaan paling besar, karena disitulah setan-setan berkeliaran di dekat atau di keliling-keliling orang yang hendak mau mati itu. Beribu cara, beribu macam setan berusaha
untuk menggagalkan sesuatu yang telah dilakukan seumur hidupnya, untuk mengubah dari yang murni ke yang fatal, untuk merubah hal-hal yang diridhai Allah menjadi sesuatu yang dibentuk Allah, yang dibenci Allah. Dalam artian orang muslim mau dirubah untuk murtad, dirubah menjadi kafir, sehingga matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya sahabat-sahabatku yang kami cinta dan sayangi, agama Islam menganjurkan di dalam kehidupan sehari kita 24 jam agar supaya berdoa, Allahumma htim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah, ya Allah. Doa itu kita meminta agar di akhir hayat kita oleh Allah kita dijadikan orang yang husnul khatimah, mati dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan kita lagi ngaji, mati dalam keadaan kita sholat, mati dalam keadaan kita berzikir kepada Allah, dan meminta kepada Allah, na'udzubillah, agar kita dijauhkan dari yang su'ul khatimah. Ada satu cerita, Kiai Bersiswa itu kan terkenal dengan orang yang sangat alim, bahkan termasuk pada orang yang aulia, orang-orang yang para wali. Semasa hidupnya beliau sangat sakti, bahkan saking saktinya muridnya itu bisa terbang, muridnya bisa sholat di atas lautan. Tapi kenapa sampai sekarang tercatat di sejarah bahwasanya Kiai Bersiswa itu mati dalam keadaan su'ul khatimah? Iya, itu karena imannya pada waktu final itu terkalahkan oleh godaan setan, terkikis oleh permainan rayuan setan. Makanya pada waktu sakratul maut itu talkinlah, dekatkanlah dirimu kepada orang yang sedang sakratul maut untuk membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dianjurkan ketika orang itu berada dalam sakratul maut, dianjurkan kepada orang-orang yang di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang muhrim, ya, sanak pemilihnya, anaknya, istrinya, ibunya, bapaknya, untuk berada di dekatnya. Usahakan orang-orang yang tidak muhrim jangan ada dalam situasi itu, karena bisa jadi malaikat tidak masuk pada rumah itu. Apalagi nanti yang datang orang-orangnya tidak menutup aurat, tidak pakai kerudung, ya. Makanya orang yang hendak mau meninggal, setidaknya anaknya datang membacakan surah Ar-Rahman, Ar-Rahman Allamal Quran, itu mendinginkan kepada orang yang hendak sakratul maut. Maka berugilah, walaupun bapak itu orang yang kaya, dudukannya seperti apa, menduduki sebagai orang pejabat pemerintah, yang mendidik adanya tidak paham agama, yang mendidik adanya tidak belajar ilmu agama, sehingga ketika bapaknya hingga sakratul maut, anaknya ada di luar sana, mau pulang nggak dikasih sama satpam. Maka rugilah orang-orang yang seperti itu, dan berbahagialah. Maka anak-anak yang telah dimondokkan oleh orang tuanya, ketika ada keluarganya, lebih-lebih orang tuanya menghadapi sakratul maut, usahakan berada di sekitarnya, mengaji Al-Waqi'ah, Tabarak, Ar-Rahman, agar kenapa? Agar diringankan dalam pencabutan nyawa itu. Karena Rasulullah memberikan suatu keterangan, orang yang hendak menghadap sakratul maut itu sakitnya bermacam-macam. Ada yang dikatakan sakitnya seperti kulit kambing di kulit hidup-hidup, ada yang mengatakan seperti duri yang sama tempatnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat kepada Allah semasa hidupnya, orang itu seakan-akan dicabut nyawanya laksana rambut yang ada di dalam tepung. Jadi mudah malaikat mencabutnya itu mudah. Tapi sebaliknya, bahkan satu ketika Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana proses pencabutan nyawa itu. Nabi Ibrahim pada waktu itu
langsung lumpuh, tak mau turun kelengger. Saking dahsyatnya pencabutan syaratul maut itu. Siapa yang nggak takut? Nabi waktu pencabutan, waktu malaikat Azrail datang untuk mencabut nyawanya, Nabi sampai berkata, wahai malaikat, kok seperti ini sakitnya, lalu bagaimana dengan umatku nanti ketika menghadapi syaratul maut? Maka Rasulullah SAW bersabda, malaikat, kumpulkanlah sakitnya syaratul maut umatku kepadaku semuanya. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Maka bagaimana dengan kita sahabat? Apakah kita pernah merisaukan hal yang namanya syaratul maut itu? Apakah kita pernah merenungkan bahwasanya kita akan mati, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara? Makanya sampai ada pepatah itu, matilah dirimu sebelum engkau mati. Dalam bahasa Arabnya, mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum dirimu mati. Artinya bagaimana? Banyak para tasawuf itu mengartikan mati sebelum mati itu, ya, yang pada intinya kita tidak boleh takut. Bahkan lawan dari kita tidak boleh takut itu ya senang karena kita ingin pulang. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup untuk Allah dan berjalan yang sekarang kehidupan ini adalah menuju untuk Allah. Makanya apapun pangkatmu, jika pangkatmu adalah sebagai orang kiai, jadikanlah kiainya itu sesuatu pekerjaan yang lebih mudah untuk menuju Allah. Jika pangkatmu hari ini, posisimu adalah pemerintah hari ini, jadikanlah pangkatmu itu sesuatu yang lebih mudah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi raji'un. Semuanya hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dianalogikan, kan kalau orang itu mau pulang, misalnya ada keluarga kita yang mau pulang dari Malaysia, kita kan bangga, kita kan senang yang ada di Madura. Toh kenapa orang yang mau balik pulang kepada Allah itu kok susah? Seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus senang mendoakan kepada mereka, karena mereka akan hidup selanjutnya. Makanya ketika kita berada lewat di satu kubur, yaitu kan Nabi menganjurkan doanya yang seperti ini yang khusus. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabikun wa nahnu insyaallah. Selamatlah bagi kalian ahli kubur, antum sabikun, engkau telah mendahului kami, wa nahnu, dan kami insyaallah akan sama dengan kalian ya ahli kubur. Seperti itu doa yang khusus ketika kita lewat di satu tempat yang banyak orang-orang meninggal di sana. Jadi gitu sahabat. Nah, salah satu makna dari mati sebelum mati itu, para tasawuf mengartikan artinya kita semangat untuk menghadapi syaratul maut. Artinya kita semangat membawa oleh-oleh setelah kita mati. Karena setelah kita mati langsung kita hidup kembali. Makanya di suatu keterangan itu, ketika orang yang mengantar jenazahnya telah pulang, beberapa langkah kemudian si mayat itu hidup kembali dan terperanjat, wallah, ternyata sekarang aku mati beneran. Sekarang masya Allah mati beneran. Makanya bagi orang-orang yang paham agama, ketika mengantarkan jenazah, lebih-lebih familinya, lebih-lebih keluarganya yang meninggal dunia, setelah mereka semuanya pulang, usahakan jangan pulang terlebih dahulu hingga sampai 5 menit atau 7 menit, dan kalau nggak bisa seperti ya 3 menit kita tahlil dari sana dulu, kita baca sholawat, kita ngaji. Karena kalau sudah pulang semuanya, malaikat langsung datang memeriksa dan bertanya kepada si mayat itu. Iya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kenapa harus ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat istimewa. Kalimatnya pendek tapi luar biasa. Maknanya luar biasa dan faidahnya, pahalanya luar biasa. Saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, Nabi Musa ketika minta sebuah amalan kepada Allah, Allah memberikan la ilaha illallah. Ya Allah,
Orang sudah banyak semuanya mengetahui amalan itu, la ilaha illallah. Gak apa-apa Musa, itu amalan terampuh. La ilaha illallah jika ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Lebih berat kalimat itu. Makanya kalimat la ilaha illallah ini tidak ada tandingannya. Makanya kalau kita mudah agar kita dipermudah ketika menghadapi syaratul maut untuk mengucapkan kalimat itu, ya sering-seringlah ketika kita masih hidup mengingat Allah. Allah, bangun tidur yang diingat Allah. Sebelum kita megang HP, Allah dulu. Mau makan, Allah doanya. Allah, Allah. Hingga kita mau mati, gampang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sok-sokan, wah kalau saya mau hendak satu saya gampang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tak seperti itu sahabat. Karena sesuatu yang kita lakukan di dunia ketika masih hidupnya itu sudah menentukan ketika kita sudah syaratul maut. Apalagi nanti ketika sudah kematian. Makanya dulu ini ada sebuah cerita unik. Orang itu ketika masa hidupnya selalu jualan rumput. Jualan rumput. Artinya apa ya? Setekem 500 katanya. Nah, setekem 500 kamu tuh. Setekem 500. Sehingga ketika dia hendak mau mati, dia matinya tertabrak, tabrak. Ketika ditalkin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, la ilaha illallah. Jawabannya apa? Setekem 500. Setekem 500. Karena setiap harinya aktivitasnya menjual rumput setekem 500, setekem 500. Sehingga dia punya keyakinan, saya kalau nggak jual rumput saya nggak makan. Saya kalau nggak seperti ini saya nggak makan. Yang punya keyakinan seperti itu, Allahnya hilang, nggak punya keyakinan kepada Allah bahwasanya yang memberikan rezeki ya Fattahu ya Razzaq hanyalah Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan makan, baik itu manusia ataupun itu makhluk yang lain, Allah semuanya. Sehingga insya Allah kalau kita sering mengingat Allah di akhir hayat kita, insya Allah kita mampu mengucapkan kalimat Allah, mampu mengucapkan kalimat Allah, mampu mengucapkan kalimat subhanallah. Namun harapan kami dengan doa Allahumma htim lana bisul khatimah ya Allah, wala tahtim lana bisul khatimah ya Allah, insya Allah kita akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, imma itu orang kafir, imma itu orang bajingan, imma itu preman, maka dia punya jaminan surga. Siapapun itu. Makanya kita jangan bangga, oh kalau kita seorang muslim pasti nanti ketika mati saya pasti baca kalimat la ilaha illallah. Belum kita tentu sahabat. Iya, makanya kita kepada orang itu jangan pernah suudon, walaupun pekerjaannya jelek, walaupun pekerjaannya baik, belum. Jangan seudon. Karena orang ditemu atau ditentukan hidupnya itu bagus atau jelek adalah ketika akhir hayatnya. Ketika akhir hayatnya. Itu kita akan bisa mengetahui orang itu bagus atau orang itu jelek. Ketika akhir hayatnya. Bila mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu orang bagus. Iya. Makanya kita tidak boleh dengan amal kita yang sekarang. Kita selalu merendahkan diri, mengharap kepada Allah agar kita supaya mati dalam keadaan khotimah. Maka beruntunglah ketika orang ada meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan bersedekah, meninggal dalam mengaji kitab Allah, mengaji ilmu Allah. Bersyukurlah, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan salah satu orang yang beruntung adalah orang yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaminannya surga, siapapun itu. Rasulullah sesuai dengan hadis Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, man tining pasar orang kana panikalah bedeh pasar man akhiru kalamihi ponapah akhir kalimat man la ilaha illallah, panikah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dakhalah maka masuk pasaraman al jannah, tidak ke surga, maka orang nikah jaminan surga. Jika kadang ada yang orang itu banyak tak paham, kalau begini gimana?
ketika akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha, kemudian napasnya sudah habis, tidak sampai la ilallah, itu bagaimana? Apakah itu mendapatkan jaminan surga atau sebaliknya? Ya, kalau guru saya di pondok bilangnya seperti ini. Kalau hanya la ilaha tidak sampai pada illallah, itu katanya murtad. Karena beliau mungkin melihat dari segi konteks dan makna yang ada. La ilaha tidak ada pangeran. Tapi ada seorang kiai, Kiai Fahri itu Kiai Sumenep. Beliau biasanya diundang ke Sidogiri ketika ada permasalahan hukum belum tuntas. Beliau dipanggil ke Sidogiri. Beliau mengatakan orang yang hendak meninggal mengucapkan kalimat la ilaha tidak sampai pada illallah karena napasnya sudah sampai di situ, maka dia surga katanya. Ya, tapi karena hanya kalimat yang nggak sampai. Tapi kalau niat pada illallah, pada illallah, ya pada endingnya lah semoga kita mudah mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang jaminannya dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Rawahu Abu Daud, nyeritake do ka hadis Abu Daud pasara Abu Daud wa Ahmad bin Ahmad wal Hakim wa qala ban adabu pasara Abu Daud wa Ahmad wal Hakim sahihul asnad, panika sahih al isnaduh wa napa sahan panika sahih katanya. Jadi sahan nika sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang ketiga dari bab ini, bab talqin, mandi mayit, terus datang kepada mayit yang mau dimakamkan itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bu pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tining pasar orang syahid panika nyaksi pasar man al janazah tadaka jenazah hatta yusalli sampai isolateh alaiha ponapa atas jenazah, falahu maka panika ikan diiman kirotun tining kirot. Deki pada keterangan bebe apa artinya kirotun itu. Waman bantining pasar orang syahidah panika lamun nyaksi pasar man kedeka jenazah hatta tudfana sampai ibendem pasar jenazah ponapa jenazah, falahu maka panika ikan diiman kirotoni tining 2 kiroton. Jadi di sini pahalanya sangat besar. Barang siapa yang menyaksikan kepada orang yang hendak mau meninggal dunia hatta yusolli sampai disolatkan si mayit itu, maka kita mendapatkan 1 kirotun. Dan barang siapa menyaksikan waktu disolatkan dan waktu dikuburkan, falahu kirotoni, maka orang itu mendapatkan pahala seakan-akan 2 kiroton. Iya. Kilah itu buaki wamal kirotoni ponapa, wamal kirotoni wama ben panika ponapa al kirotoni tiring 2 kiroton. Sahabat katanya kola ada bu pasir Rasul mislul jabalaini panikah seumpamana 2 gunung al adimaini seraja keduanya. Jadi seakan-akan orang yang ikut menyolatkan, ikut menguburkan, orang itu mendapatkan pahala seakan-akan pahalanya itu seperti 2 gunung al-adimain yang besar keduanya. Dan memang itu hak orang muslim. Ketika ada saudara kita yang mau mati, kita datang, kita menjenguk, terus kita mengantarkan ke kuburnya. Itu salah satu hak orang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi gitu sahabat. Muttafaqun alaih rawahun Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu an qalat, ada bu pasar Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bu pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin tada dari situng mayyit yusolli anyolateh alaihi atas mayyit ummatun pasara umat minal muslimina dari banyak-banyak orang Islam yablun depak pasara ummah mi'atan deka satos kulluhum
tining sakapina muslimin yashfa'una panika anya paate pasara ummah pasara muslimin lahu de kamayit illa syufi'un angin isyafaateh pasara muslimin fi de kamayit. Jadi kalau orang mati lalu yang menyolokkan itu sampai seorang, sabda Rasulullah ini akan memberikan syafaat kepada orang yang mati. Ya, ada satu keterangan yang lain, kalau sampai 40 orang itu akan diampuni ketika berada dalam kubur. Di sini mi'ah. Jadi banyak hadis yang berpendapat seperti itu. Tapi kan fenomena di Madura ini kan beda. Ini risau, saya risau. Di kampus saya sendiri, saya risau seperti ini. Ketika ada orang mati, itu sebagian orang yang sholat mungkin sampai hanya 20 orang, 17 orang, yang lain sibuk ini ngambil airnya, sibuk melakukan jenazah. Itu kan sebetulnya apa ya, walaupun kan sudah ada yang menggali kubur tanahnya berapa orang, yang lain, nah yang lain itu biasanya hanya ikut santai, merenungi, seakan-akan duduk-duduk. Itu lebih bagus kalian sholat, mengikuti sholat orang yang mati itu, dan itu akan menjadi sebuah kemudahan bagi orang-orang yang mati. Makanya hal-hal ini ayo kita berubah, kita ubah hal yang tak baik kita menjadi lebih baik lagi. Apabila kita tidak punya tugas untuk menggali tanah, airnya sudah, lebih baik kita ikut sholat kepada orang yang sudah meninggal itu. Karena itu kita nanti mendapatkan pahala, dan bagi orang-orang yang mati itu akan menjadi amal tambahan itu. Iya. Rawahu Muslim, nyeritaki udah hadis Muslimun pasar Imam Muslim wa Ahmad bin Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa indahu ban menurut Tirmidzi mi'atun di 100 fama fauqah atau lebih dari mi'at. Ya. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkuna pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika debu pasar Rasul idza mata nalaikana mata ibnu Adam pasara poto Adam ing qata'ah maka peke amaluhu pona pa amala Adam illa min salasin angin dari telok sedekatin jariyatin sedekah seakili au ilmin atau ilmu yuntafa'u seekala bihi pona fa'il bihi seekala bihi pona pakalaban ilmu au waladin atau anak solihin sesoleh yad'u sa'du'aki pasar walad lahu deka ibnu Adam atau deka orang tuana. Jadi gini sahabat, ketika manusia itu telah masuk pada alam kubur, maka amal-amalnya semuanya sudah terhenti, semuanya telah terpotong. Dia sudah tidak bisa ngaji, tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat, tidak bisa mengingat Allah, untuk mendapatkan pahala nggak bisa. Maka ada 3 amal yang tetap mengalir. Apa itu? Yang pertama adalah sedekatin jariyatin. Kita berinfak, bersedekah yang jariyah. Contoh ya, ketika ada amal di masjid itu kita memberikan sumbangan 500, 1000, itu amal jariyah dan itu mengalir kepada kita sahabat nanti ketika kita pulang ke alam akhirat. Iya. Tapi fenomena yang terjadi di Madura khususnya di masjid ini saya nggak suka, saya kritik ini. Sekarang ya kan, kalau dulu di masjid-masjid itu ada orang lagi baca khutbah itu kan nggak khusyuk karena orang minta amal itu ya, amal dikeliling di jalan jalan. Nah, sekarang yang terjadi di Madura seakan-akan masjid minta amal pakai ini, contohnya seperti ini. Sekarang banyak masjid seperti ini. Toilet 2000, kencing air kecil, buang air kecil 2000, buang air besar 3000. Nah ini saya tidak suka, dan hasilnya uang itu ke masjid. Itu cara yang kurang tepat itu. Seakan-akan apa ya, masjid melewatkan seperti ini. Masjid minta amal nggak apa-apa, tapi dengan cara itu. Tapi kalau lewat dengan cara itu kurang bagus, itu kurang tepat itu. Caranya nggak benar. Iya.
Ya, atau kita membeli Al-Quran, kita letakkan di masjid, kita taruh di masjid, kita mati, Al-Quran itu ada yang baca. Setiap bulan puasa ada orang yang baca, terus mengalir kepada kita. Ya, atau ada orang yang lagi memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, kita memberikan 10.000, 20.000. Itu dunia yang nyata bagi kita. Nah, yang lain fana, yang lain ya dimakan jadi kotoran, nggak ada. Yang kita sumbangkan itu loh kepada anak yatim, kepada orang yang mau mondok mencari ilmu. Itu nanti yang akan menjadi amal kita ketika alam akhirat. Iya, sedekah. Jadi kalau kita mampu, kita bersedekahlah kepada duafa, kepada fakir miskin. Ya, lebih-lebih ketika ada masjid yang mau divariasi, diinovasi itu, kita bersedekah kepada itu. Kita sedekahkan sebagian amal-amal kita ini. Lebih-lebih ini mau burju hari raya. Kalau kita punya kelebihan, kita datangi anak-anak yatim, orang-orang duafa. Mereka sangat butuh uluran tangan kita. Mereka sangat butuh. Ya, makanya kita harus apa ya? Quran itu menganjurkan agar kita kaya. Wa'atuz zakah, berikan zakat. Jangan bangga kita menerima zakat, tapi banggalah kita memberikan zakat. Ya. Yang kedua, yang akan menjadi amal jariah kepada kita, ilmu yuntafa, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Lah, ngaji seperti ini apakah akan menjadi ilmu yang bermanfaat? Jadi, kalau ini diterima oleh Allah, saya ikhlas karena Allah, saya mati, lalu ada yang mengamalkan dari isi hadis ini saya terangkan, atau menyampaikan apa yang saya sampaikan, terus insya Allah akan mengalir nanti ketika saya sudah mati. Iya, guru saya yang telah mengajarkan sampai saya bisa seperti ini, terus mendapatkan walaupun guru saya itu telah meninggal. Makanya orang-orang para alim ulama itu hidupnya ya beruntung. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat pun banyak yang mau mengirim fatihah terus. Maka banggalah kalian ketika apa ya di rumahnya punya santri, punya murid. Terus apa yang tidak punya santri tidak jadi harus kecil hati? Enggak, masih banyak cara-cara kita mendapatkan amal-amal jariah itu. Ada orang, cara salah satunya ketika ada orang mau mondok, kita memberikan uang 10.000, 50.000. Orang yang mau apa yang berkacar ilmu, nah itu kita dapat juga. Ketika pulang pas jadi orang alim atau menjadi orang soleh, ilmunya diamalkan, kita cepat juga. Karena kita pernah berkorban untuk mereka yang mau berangkat cari ilmu itu. Awaladin soleh yad'u lahu, dan anak yang menjadi orang yang soleh dan mendoakan kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya telah mati, tapi ketika dunia orang tuanya memberikan sangu ketika anaknya mau mondok ini dan itu, mati orang tuanya, maka semua apa yang dilakukan oleh anaknya itu orang tuanya juga dapat pahalanya. Bahkan satu keterangan ulama mengatakan, walaupun kita membaca Fatihah tidak dikhususkan kepada orang tua kita, itu sampai kalau yang memberikan sangu, yang memberikan uang jajan ketika di pondok orang tuanya, yang memondokkan orang tuanya, yang memberikan sangu orang tuanya, walaupun anak itu baca Al-Quran gak dikhususkan kepada orang tuanya, nyampe kepada orang tuanya. Iya. Makanya dulu saya pernah dengar cerita seperti ini. Bapaknya itu kan seakan-akan orang bajingan atau orang preman ketika masa hidupnya. Pas ketika itu, sebelum mereka mati, ketika bapaknya mati, lalu anaknya yang kecil itu dimondokkan, ya, untuk belajar ngaji, belajar at-tanzil. Maka ada salah satu tetangganya yang bermimpi bahwasanya, alhamdulillah saya sekarang di alam kubur mendapatkan kenyamanan, mendapatkan nikmat kubur. Maka bertanya orang yang bermimpi itu, kok bisa? Karena anak saya telah dimondokkan, anak saya sudah diajari tentang agama, anak saya sudah diajari Al-Quran, anak saya telah diajari ilmu hadis. Nah, sebab itu orang tua yang meninggal mendapatkan syafaat atau pertolongan dari anaknya yang belajar agama di dunia itu. Amin, amin, amin. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke awal. Kematian jangan pernah kita takuti, karena hal mati itu adalah hal yang pasti.
Tahu kenapa hal yang pasti itu kita ketakuti? Yang perlu kita risaukan adalah ketika kita telah kematian itu, apakah kita siap menuju Allah? Apakah kita sanggup bertemu Allah? Pada intinya, pada poinnya, poin terbesarnya, orang mati itu senang. Kenapa begitu? Hidup kau dari Allah dan menuju kepada Allah. Biasanya orang menuju Allah ingin bertemu dengan Al-Khaliqnya. Ini kan senang, ini kan bahagia. Jadi kita tidak perlu risau. Lalu apa sahabat? Kita siapkan amal-amal setelah kita kematian ini. Kita siapkan untuk menuju kematian. Kita siapkan kehidupan kita ini untuk setelah mati. Jadi mati tidak perlu, jangan kita takut mati, jangan cari mati, tapi persiapkanlah kehidupan kita untuk setelah kematian itu. Karena setelah kematian itu fenomena atau kejadian yang sangat besar yang belum pernah kita alami di dunia, sahabat-sahabat. Ya, ini akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada hari raya dan kita sampai pada tahun kedepannya lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, hidup kita lebih cerah, hidup kita lebih bermakna, hidup kita lebih paham tentang kematian itu, bahwasanya kematian itu adalah hal yang mutlak dan tak perlu kita ketakuti. Ya, dan mudah-mudahan kita lebih diistiqomahkan lagi, lebih baik lagi ke depannya menuju negara kita, terus ya semuanya lah, apapun posisi kita saat ini, lebih sejahtera, lebih aman dan lebih nyaman ke depannya. Dan orang-orang yang kita cintai mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan cita-cita terbesar saya dan termasuk kalian, cita-cita terbesar itu adalah bukan hanya kita hidup sukses bahagia di dunia, tapi cita-cita termulia adalah kelak kita bisa berkumpul dengan orang tua kita, berkumpul dengan sanak famili kita, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, yakni masuk surga biwayri hisab, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat yang sejati, teman-teman yang sejati, bukan hanya ingin bersahabat di dunia, bukan hanya ingin berteman di dunia, tapi juga ingin berteman karena Allah dan bertemu kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ke depannya di dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.